Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita akan belajar kembali tentang probabilitas. Khususnya di sini kita akan membahas terkait distribusi peluang gabungan. Dalam hal ini, kita akan membahas macam-macam fungsi peluang atau fungsi densitas yang berkaitan dengan dua perubahan acak. Kita flashback kembali dengan materi yang sebelum-sebelumnya ya, yaitu terkait tentang distribusi peluang gabungan, kemudian juga ada distribusi marginal, distribusi bersyarat yang mana dalamnya itu ada nanti perhitungan ekspektasi. Jadi yang perlu teman-teman ingat di sini kembali adalah tentang apa itu definisi-definisi dari distribusi peluang gabungan. Saya singkat aja ya. Yang mana di dalam distribusi peluang gabungan kita bisa menentukan distribusi marginalnya ya. Kemudian kita juga bisa menentukan di sini adalah distribusi nanti bersyarat. Kemudian kita juga bisa mencari di sini ada ekspektasi atau juga variansinya. Nah, masih ingat ya tentang definisi distribusi peluang gabungan yang mana terdapat dua variabel acak atau random di sini, yaitu discrete dan juga yang continue. Teman-teman bisa cek kembali untuk sifat-sifat dari distribusi peluang gabungan. Yang mana kalau distribusi perubahan acak discrete di sini, dia itu banyak nilai-nilai yang mungkin, karena ini kan gabungan, berarti ada dua variabel random ya, x dan y, yang mana salah satunya variabel x dan y di sini, salah satunya itu berhingga atau tak berhingga tapi dapat dihitung. Dengan untuk yang perubahan acak kontinu berdimensi 2 dengan dua variabel random di sini, dikatakan dia itu kontinu jika banyak nilai-nilai yang mungkin dari x dan y masing-masing membentuk suatu interval. Perbedaan di situ ya, kalau di sini itu dia countable, dapat dihitung. Baik itu nilainya berhingga atau berhingga, tapi cirinya dia adalah countable atau dapat dihitung. Kalau yang continue dia itu dalam skalanya interval. Nah, dalam perubahan acak discrete, masih ingat untuk sifatnya di sini bahwa setiap nilai peluang PXY-nya itu lebih dari 0, kemudian jumlahan. Kalau untuk discrete jumlahan, peluang XY jumlahannya itu sama dengan 1. Sedangkan untuk yang continue bagaimana? Masih ingat teman-teman? Kalau yang continue berarti dia adalah hasil integralnya. Nah, double integral ya. Fxy dx dy sama dengan 1, yang mana nilai fxy-nya itu pasti lebih dari sama dengan 0, di mana nilai x-nya itu diantara negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Itu adalah ciri dari yang peluang gabungan discrete dan continue. Nah, coba teman-teman ingat kembali tentang distribusi marginal. Pernah saya sampaikan ya di PPT sebelumnya bahwa distribusi marginal di sini dia merupakan apa? Dia merupakan, coba diingat lagi ya, kita dapat menemukan ya distribusi dari masing-masing berubah x atau y atau variabel x dan y jika diketahui fxy-nya atau pxy-nya. Jadi kita bisa menentukan masing-masing fungsi densitas peluang dari variabel x dan y-nya itu seperti apa. Itu adalah distribusi yang marginal. Nah, kalau untuk distribusi marginal sendiri yang perlu teman-teman ingat kembali, apabila kita mempunyai distribusi gabungan dari dua perubahan acak atau variabel random, baik itu untuk discrete ataupun continue, di sini variabel randomnya adalah x dan y, maka kita dapat menentukan distribusi untuk masing-masing perubahan acaknya atau variabel random. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan bahwa distribusi dari perubahan acak x dan y itu disebut sebagai distribusi yang marginal. Nah, untuk distribusi discrete sendiri di sini kita menyimbolkannya bisa menggunakan notasi P1x dan P2y. Yang masing-masing artinya apa? P1x di sini merupakan distribusi marginal untuk variabel random x, sedangkan P2y di sini dirumuskan sebagai fungsi peluang marginal dari ini ya, yang P1x itu adalah
fungsi peluang marginal dari X, P2Y adalah fungsi peluang marginal dari Y. Yang mana cara mendapatkannya untuk yang fungsi peluang marginal X adalah sigma PXY ini adalah fungsi gabungan, yang mana nanti yang kita jalankan sebagai batasan dari jumlahan atau sigmanya adalah Y-nya. Jadi yang bergerak itu adalah Y-nya. Sedangkan kebalikannya untuk P2Y, fungsi peluang marginal untuk Y, dia yang sebagai batasannya adalah si X-nya. Ya, jadi untuk setiap Y di sini dalam daerah hasil Y ya dinamakan sebagai peluang marginal. Ini ya, ini peluang marginal dari Y, ini peluang marginal dari X. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang kontinu di sini, jika X dan Y adalah dua perubahan ajak kontinu, yang mana Fxy-nya adalah peluang gabungannya, distribusi peluang gabungan, maka kita dapat merumuskan distribusi marginal dari X itu sebagai berikut. Gx adalah integral dari Fxy, di mana dia diintegralkan terhadap variabel Y. Jadi di sini adalah dy, derivatif terhadap Y. Batasnya adalah min tak hingga sampai tak hingga. Ya, tapi ini tergantung kasus atau persoalannya ya, batasannya tergantung interval dari soal yang diberikan. Tapi ini secara umum seperti ini. Kemudian HY itu adalah distribusi, HY adalah peluang, fungsi peluang marginal dari Y yang didapatkan dari distribusi peluang gabungan Fxy, yang mana dia diintegralkan terhadap variabel X derivatif terhadap X. Jadi yang menjadi batas adalah Y-nya. Yang perlu diperhatikan adalah ini ya. Ya, yang perlu teman-teman perhatikan dalam mencari distribusi marginalnya. Baik, di sini saya akan memberikan contoh terkait distribusi peluang gabungan. Ya, di sini coba teman-teman perhatikan, pandanglah fungsi peluang gabungan, atau di sini disebut sebagai fungsi densitas gabungan, yaitu Fxy, yang mana untuk selang X di antara 0 dan 2 dan Y di antara 0 dan 1 itu fungsinya adalah Kx dikalikan 1 plus 3Y kuadrat. Dan Fxy sama dengan 0 itu untuk nilai-nilai X yang lain, berarti selain yang pada intervalnya itu ya. Kemudian yang jadi pertanyaan di sini, kita akan menentukan nilai K-nya agar F di sini merupakan fungsi distribusi peluang gabungan. Ya. Nah, untuk yang poin A di sini, teman-teman perlu ingat kembali sifat dari distribusi peluang gabungan. Karena di sini bentuk batasannya merupakan suatu interval, maka dia merupakan variabel acak yang kontinu. Nah, dikatakan fungsi densitas peluang atau fungsi distribusi peluang gabungan itu kan ada cirinya, ada sifatnya, yaitu penyelesaiannya A ya, integral dari Fxy dx dy itu sama dengan 1. Jadi dikatakan sebagai fungsi distribusi peluang gabungan jika bagaimana? Jika berlaku, ya ini ya sifatnya di sini. Yang batasannya ini masih secara umum, dari min tak hingga sampai positif tak hingga. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan batasan yang kita punya. Karena batasan untuk X itu dari 0,2 dan Y dari 0 sampai 1, maka berlaku bagaimana? Di sini berlaku integral batasnya 0, 1 untuk Y dan 0 sampai 2 untuk X, yang mana fungsinya adalah Kx dikalikan 1 plus 3Y kuadrat ya, dx dy, karena dia adalah gabungan. Nilainya sama dengan 1. Nah, jika seperti ini, kita kan bisa mengintegralkan menggunakan aturan integral yang sudah teman-teman pelajari di perkuliahan sebelumnya. Ini integralnya 2 kali, berarti yang pertama kita integralkan terhadap X, variabel X-nya, ya, variabel yang lain anggap sebagai konstanta, dan seterusnya. Maka kita memperoleh hasil bagaimana? Di sini yang pertama, ya, kita punya K per 2 X kuadrat 1 plus 3Y kuadrat
ya, karena kan kita mengintegralkan terhadap variabel X, ya, kemudian batasnya dari 0 sampai 2. Di sini di Y, karena ini kan masih ada satu integral lagi, seperti ini, sama dengan 1. Jadi pahami sampai sini ya. Maka kita punya apa? Ya, kita punya K per 2, dia kan konstan, boleh dikeluarkan. Integral 0 sampai 1, nanti teman-teman substitusikan, diperoleh ini 4 min 0 dikalikan 1 plus 3Y kuadrat. Saya langsung aja ya, silakan dicek hasil integralnya. 0 sampai 2 dy sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan di sini nanti adalah 2K kalikan Y ditambah Y pangkat 3, batasnya 0 sampai 1 sama dengan 1, menjadi 2K dikalikan 2, ini sama dengan 1. Saya langsung, nanti silahkan dijabarkan sendiri. Maka nilainya, nilai K-nya adalah 1 per 4. Sehingga kesimpulannya di sini, agar F ini merupakan fungsi peluang gabungan, maka nilai K yang mungkin itu adalah 1 per 4. Sedangkan untuk yang soal kedua, yaitu yang B, kita diminta untuk mencari fungsi peluang gabungan, ya, dari BXY, yang mana elemen hasilnya nanti adalah elemen dari A, di mana ketentuannya adalah batasan untuk X itu di antara 0 sampai 1, dan Y-nya itu di antara 1 per 4 sampai setengah. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan nilai K yang diperoleh dari hasil A. Nah, kita substitusikan nilai K-nya, maka fungsinya kita yang dapatkan adalah 1/4 X dikalikan 1 plus 3Y kuadrat. Ya, di sini ini bisa teman-teman perhatikan, di sini ini adalah fungsinya. Ya, kita integralkan terhadap X dan Y berurutan, batasnya juga sama, X dan Y, batasnya 0,1, 1/4 sampai setengah. Dengan cara yang sama dalam mengintegralkan, double integral ini ya, kita integralkan dulu terhadap X, kemudian setelah itu diintegralkan terhadap variabel Y. Setelah itu fungsi yang terakhir kita substitusikan batasnya, maka diperoleh hasil peluang gabungannya. Di sini nilainya adalah 23 per 64. Ini adalah contoh untuk yang kontinu. Bisa teman-teman perhatikan, semoga bisa membantu memberikan pemahaman terkait distribusi peluang gabungan. Ini masih yang contoh yang kontinu. Karena yang di slide sebelumnya kan teman-teman sudah dapat banyak contoh yang kemarin sudah dicoba kerjakan kembali ya. Seperti itu. Nah, dalam teori peluang, di sini kita juga sudah menjelaskan ya terkait dua buah peristiwa yang bersyarat, yang mana misalkan teman-teman ingat kembali ada dua buah peristiwa atau kejadian di sini A dan B, maka peluang bersyaratnya adalah kan formulanya sebagai berikut, yaitu peluang A irisan B dibagi dengan PA. Ini adalah peluang terjadinya kejadian B di mana diberikan peristiwa A terlebih dahulu dengan syarat PA-nya harus lebih dari 0, tidak mungkin sama dengan 0, kan pembaginya untuk pecahan kan tidak mungkin 0. Nah, misalkan jika A adalah peristiwa X sama dengan X kecil, dan B adalah peristiwa Y sama dengan Y kecil, maka kita dapat mendefinisikan kan formulanya sebagai berikut nih ya, yaitu PY sama dengan Y, bersyarat X sama dengan X kecil, kalau kita jabarkan adalah sebagai berikut. Jadi A-nya gantikan dengan ini, X sama dengan X kecil, B-nya dengan Y sama dengan Y kecil. Paham ya untuk formula ini? Nah, kita bisa menuliskan notasinya di sini adalah PY bersyarat X kecil itu adalah PXY, ini adalah fungsi gabungan ya, fungsi peluang gabungan dibagi dengan P1X, di mana P1X ini juga nilainya lebih dari 0. Jadi kalau kita buat kita rumuskan definisinya untuk fungsi peluang bersyarat, jika teman-teman mempunyai suatu fungsi peluang gabungannya itu PXY, ya, adalah fungsi peluang gabungan dari dua berubah acak diskrit X dan Y, di mana
dia di antara nilainya adalah X dan Y, dan P2Y itu adalah fungsi marginal dari Y. Maka kita dapat mendefinisikan formula untuk PXY-nya adalah PX bersyarat Y itu PXY dibagi dengan P2Y, tergantung syarat yang berlaku terlebih dahulu di sini. Ya, teman-teman perlu dilihat batasnya di sini. Misalkan ini PY bersyarat X, maka pembaginya adalah marginal X. Sedangkan kalau PX bersyarat Y, maka yang pembaginya adalah fungsi marginal dari peubah acak Y. Itu yang perlu diperhatikan dalam distribusi peluang bersyarat. Ya, itu yang perlu teman-teman perhatikan. Dimana nanti kalau teman-teman perhatikan bahwa ini tambahan ya, not atau catatan di sini. Nah, untuk masing-masing PX bersyarat Y ataupun Y bersyarat X, nilainya itu ya, jumlahan kalau dengan diskrit ya, jumlahan dari PY bersyarat X itu adalah sama dengan 1, dan jumlahan dari X bersyarat Y itu juga adalah sama dengan 1. Ini adalah catatan untuk distribusi bersyarat. Seperti itu, jadi nilainya pasti maksimal itu sama dengan 1. Oke, nah untuk fungsi densitas yang bersyarat, perlu teman-teman perhatikan di sini. Yang tadi kan untuk yang diskrit ya, kalau yang kontinu, misalkan di sini ada fungsi densitas gabungan atau fungsi peluang gabungannya fxy. Yang perlu diperhatikan ini gabungannya fxy ya. Kemudian f2y itu adalah nilai fungsi densitas marginal dari y di y kecil. Maka fungsi yang distribusi bersyarat yang pertama yang kita rumuskan adalah gx bersyarat y, ya, gx bersyarat y adalah fxy, ini gabungannya, dibagi dengan distribusi marginal y. Oke, dimana F2Y-nya itu nilainya lebih dari 0. Kalau yang kedua, HY bersyarat X. Dia diperoleh dari mana? Fungsi gabungannya, densitas gabungan, kita bagi distribusi marginal atau fungsi marginal di X. Ya, di X besar, fungsi ini adalah densitas marginal X di X kecil, maka fungsi bersyarat yang dirumuskan adalah sebagai berikut, yang mana kita harus memenuhi sifat-sifatnya. Sifat yang pertama, kalau yang diskrit tadi kan jumlahan, nah kalau di kontinu adalah integralnya. Integral Gx bersyarat Y dx sama dengan 1, ini lihat ya yang pertama ya. Jadi kalau ketika ini X bersyarat Y, untuk fungsi densitasnya diintegralkan terhadap X cirinya, sedangkan Y bersyarat X nanti densitasnya diintegralkan terhadap variabel Y. Itu yang perlu teman-teman perhatikan, jangan sampai kebalik ya. Itu adalah yang distribusi bersyarat untuk diskrit maupun kontinu. Kalau yang diskrit tadi sudah di slide sebelumnya ya. Nah, untuk contohnya saya ambil dari contoh 6 ya, yang sudah teman-teman juga mungkin sebelum itu dicoba. Di sini untuk contoh 6, kepekatan gabungan dari suatu peubah acak XY ya, dengan X adalah perubahan suhu satuan dan Y adalah perbandingan pergeseran spektrum yang dihasilkan oleh partikel atom tertentu. Jadi di sini kita mengambil contoh adalah distribusi gabungan XY, di mana X dan Y sudah didefinisikan sesuai kebutuhan dari soal ya, yang didefinisikan dengan fungsinya adalah fxy adalah 10xy kuadrat, di mana batasnya adalah xy di antara 0 dan 1, dan fxy itu nilainya 0 untuk nilai xy yang lain. Nah, di sini yang A, teman-teman diminta untuk mencari fungsi marginalnya. Jadi fungsi peluang marginal dari masing-masing Gx dan juga Hy, dan juga di sini ada distribusi bersyarat Fy bersyarat X. Bisa diingat ya di penjelasan sebelumnya. Ini kita akan mencari fungsi marginal dan fungsi
distribusi bersyaratnya. Seperti itu. Kita coba bahas yang A dulu. Coba kita perhatikan di sini. Kita sudah mempunyai fungsi f(x)y adalah 10xy kuadrat. Ya, kita akan mencari marginal x-nya dulu, yaitu kita notasikan sebagai gx di sini. Gx-nya yang kita punya adalah kan kita melihat batasnya, yang mana kalau x itu batasnya di antara 0 sampai y, kalau y di antara x sampai 1. Maka untuk gx di sini secara umum dia kan min tak hingga sampai tak hingga batasnya. Fxy diintegralkan terhadap variabelnya y. Maka kita lihat batasan dari y. Y itu batasnya x sampai 1, maka ini juga batas dari integralnya x sampai 1. 10xy kuadrat diintegralkan terhadap variabel y. Jadi selain y itu yang lainnya dianggap sebagai konstanta. Berarti x-nya dianggap konstanta dulu. Ketika kita integralkan terhadap y kuadrat, kalau kita integralkan 1/3 y pangkat 3, masih ada konstantanya 10x, maka menjadi 10/3 xy pangkat 3, di mana batasnya x sampai 1. Kita substitusikan aja di sini. Maka ini adalah marginal untuk yang gx, seperti itu. Ya, bisa teman-teman perhatikan di sini. Nah, yang berikutnya adalah kita akan mencari fy bersyarat x. Kita sudah punya gabungannya, yaitu 10xy kuadrat. Nah, kita akan membagi dengan gx sesuai dengan apa? Ini ya, y bersyarat x, berarti pembaginya di sini adalah marginal yang x, kita ambil yang ini gitu. Oh, ini kayaknya ini harusnya ini hy ya, ini hy. Oke. Nah, kalau sudah substitusikan di sini adalah fy bersyarat x, ini adalah gabungannya, ini marginal yang diperoleh dari gx yang pertama tadi, dihasilkan adalah fungsi distribusi bersyaratnya adalah sebagai berikut. Ini adalah hasilnya. Oke, seperti itu. Nah, untuk yang B, teman-teman bisa perhatikan variabelnya. Di sini kan yang diminta adalah x-nya nanti adalah digantikan dengan nilainya 0,25, di mana y-nya itu nilainya lebih dari setengah. Ini masuk kepada fungsi distribusi gabungan yang sudah teman-teman dapatkan. Tinggal gantikan x-nya adalah 0,25, tinggal disubstitusikan aja, ketemu hasilnya. Ini yang B. Seperti itu, nggih. Oke, satu konsep yang penting di dalam teori peluang dan statistika itu adalah ekspektasi matematik atau nilai harapan. Di sini ya, nilai harapan atau yang bisa kita notasikan sebagai EX, bisa juga disebut sebagai ekspektasi matematik atau nilai ekspektasi. Dia merupakan suatu nilai harapan, yang mana sebagai contoh ya, misalkan teman-teman punya pertanyaan seperti ini. Berapa toh atau berapa ya rata-rata banyaknya sisi angka dari pelemparan dua uang logam yang dapat diharapkan muncul dalam jangka panjang ya. Jadi kita mempunyai pertanyaan, kira-kira ketika kita melemparkan dua uang logam ini nanti rata-ratanya banyak sisi angka yang muncul ke depannya atau dalam jangka panjang itu kira-kira berapa ya? Nah, ini yang disebut sebagai nilai ekspektasi atau nilai harapan. Kan kita pasti dihadapkan pada suatu masalah itu pasti kan punya harapan-harapan begitu ya. Nah, ini adalah nilai harapan yang bisa diperhitungkan kalau dalam teori peluang atau probabilitas. Nah, untuk sebuah berubah acak, untuk satu berubah acak, baik itu diskrit ataupun kontinu, kita bisa mencari ekspektasinya atau nilai harapannya. Nah, di sini kita notasikan sebagai EX, itu untuk yang diskrit adalah jumlahan X dikalikan dengan fungsi densitas peluangnya. Ya, jadi kalau kita jabarkan misalkan X itu nilainya 012, kemudian Fx-nya adalah misalkan katakanlah ya 2x misalkan gitu. Nah, kita tinggal
substitusikan aja. Nanti EX-nya adalah jumlahan dari X dikalikan Fx. Nah, X yang pertama kan 0. Ya, 0 dikalikan, kita substitusikan 2 kali 0, ditambah 1 dikalikan 2 kali 1, ditambah 2 dikalikan 2 kali 2. Itu kalau ekspektasi yang diskrit. Sedangkan yang kontinu di sini, misalkan kita punya EX-nya nanti, kita integral minta hingga sampai positif tak hingga, X dikalikan Fx dx, ya tinggal kita sesuaikan batasnya, X-nya berapa, Fx-nya siapa, kemudian batasnya berapa. Misalkan batasnya dari 0 sampai 2, ya tinggal dikalikan aja, X dikalikan 2x dx, itu integral 0 sampai 2, 2x kuadrat dx menjadi 2/3 x pangkat 3, batasnya 0 sampai 2. Tinggal substitusikan, itu adalah EX atau nilai harapannya. Nilai harapan matematis ini mungkin yang teman-teman sering temui ya, dia juga bisa disebut sebagai rataan atau juga rata-rata atau kita sebut sebagai min, ya, min aritmatika yang disimbolkan dengan EX ataupun juga dengan mu. Jadi nilai harapan dari X ini dilambangkan dengan mu jika perubahan acaknya sudah jelas diketahui, seperti itu. Jadi teman-teman bisa mempraktekkan, misalkan ada soal-soal terkait ekspektasi, boleh dicoba, atau nanti saya berikan simulasi-simulasi soal agar teman-teman lebih banyak wawasan terkait soal-soal di probabilitas, seperti itu. Oke, untuk contoh yang saya berikan satu contoh ya, untuk yang ekspektasi diskrit di sini, agar teman-teman lebih jelas dalam bagaimana sih mencari nilai ekspektasi atau nilai harapan dari variabel acak yang diskrit dulu. Ini baru satu variabel acak ya, belum yang gabungan. Misalkan di sini ada suatu fungsi peluang dari perubahan acak X berbentuk Px sama dengan X per 15, di mana nilai X-nya adalah 1, 2, sampai 5. Teman-teman diminta untuk menghitung EX kuadrat min 1 dan juga EX dikalikan X plus 1. Itu untuk ekspektasinya ya. Yang A dulu, teman-teman harus ingat tentang definisi nilai ekspektasi dan nilai ekspektasi dari variabel acak diskrit ya, yang mana EX itu adalah jumlahan dari perkalian X dikalikan Fx. Nah, untuk soal kita di sini, permasalahan kita, X-nya di sini kan adalah X kuadrat min 1. Maka untuk penjabarannya adalah jumlah atau sigma X, ini nanti batasnya dari 1, 2, sampai 5, yang mana fungsinya adalah X kuadrat min 1. Ya, karena ini kan X kuadrat min 1, kita kalikan dengan Px-nya. Jadi nanti kita punya sigma X sama dengan 1 sampai 5, X kuadrat min 1 kita kalikan dengan X per 15, seperti ini. Nah, kita jabarkan nanti di sini, kita jalankan satu-satu, ini kan bergerak dari 1 ya, berarti 1 min 1, yaitu 1 kuadrat dikurangi 1, kita kalikan dengan 1 per 15. Geser lagi batas yang berikutnya kan 2, berarti 4 min 1 dari mana? 2 kuadrat min 1 dikalikan 2 per 15, ditambah sampai yang terakhir adalah 25 min 1 dikalikan 5 per 15. Nah, ini teknis perhitungannya kan teman-teman pasti sudah bisa ya, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, nanti kita dapatkan hasilnya adalah 14. Seperti ini adalah EX kuadrat min 1, nilainya adalah 14. Nah, untuk yang kedua, di sini saya pisahkan dulu. Oke. Yang kedua, di sini kita akan mencari ekspektasi dari X dikalikan X plus 1. Nah, ini penggantinya, kalau yang tadi X kuadrat min 1, berarti sekarang kita adalah di sini sigma X, yaitu X, ini X kecil ya,
ditambah dengan 1, kita kalikan dengan px-nya. Sesuaikan dengan fungsi yang di dalam tanda kurung di sini ya. Maka kita punya x ini 1 sampai 5, sigma x 1 sampai 5, x dikalikan x plus 1 dikali x per 15. Ini x kecil semua yang di dalam sini ya. Nah, tinggal kita substitusikan, yaitu 1 dikalikan 1 tambah 1 dikali 1 per 15, karena kan dimulai dari 1. Kemudian 2 ditambah 1 dikali 2 per 15 sampai yang terakhir, yaitu yang batas atas yang 5 adalah 5 dikalikan 5 plus 1 dikali 5 per 15. Nanti tinggal hasil akhirnya kita jumlahkan adalah 280 per 15. Ini saya udah ngitung duluan ya. Jadi nanti teman-teman bisa jabarkan sendiri terkait ini operasi aritmatikanya di sini. Nah, untuk yang contoh sebelumnya itu kan untuk harapan matematis yang satu variabel ya. Nah, kalau di sini kita akan membahas terkait harapan matematis atau nilai ekspektasi dari distribusi gabungan, yang mana kita mempunyai dua variabel acak, x dan y, di mana distribusi gabungannya adalah kita notasikan fxy. Maka teman-teman bisa perhatikan formula untuk yang diskrit di sini, ini yang continue ya gabungannya. Agar lebih jelas nanti saya tunjukkan melalui contoh aja. Sebagai contoh untuk yang fungsi ekspektasi untuk fungsi peluang gabungan, jadi misalkan teman-teman mempunyai fungsi peluang gabungan dari x dan y itu berbentuk pxy-nya 1/72 dikalikan x plus 2y, di mana batasnya untuk x-nya adalah 0 sampai 3 dan y juga 0 sampai 3. Nah, kita diminta untuk menghitung ekspektasi 2xy kuadrat dikurangi 1. Nah, di sini perlu dituliskan bahwa berdasarkan definisi nilai ekspektasi gabungan, maka kita bisa menjabarkan ekspektasi 2xy kuadrat min 1 adalah sebagai berikut ini ya. Di jumlahan ya sigma yang pertama batasnya y, kemudian x 2xy kuadrat min 1 sesuai dengan variabel yang di sini. Kalau ini xy ya berarti ini xy aja ya, dikalikan dengan gabungannya bxy-nya. Sehingga kita punya di sini sigma 0 sampai 3, y-nya juga sama sigma 0 sampai 3. 2xy kuadrat min 1 kita gantikan gabungannya menjadi 1/72 dikalikan x plus 2y. Nah, kita tinggal substitusikan aja. Ya, batasnya kan bergerak ya di sini ya. Misalkan ini karena 1/72 itu kan konstan, jadi saya tuliskan di sini ya 1/72 kurung siku. Nah, kita masih punya di sini ini juga boleh teman-teman operasikan dulu ya fungsi akhirnya ya, nanti tinggal disubstitusikan batasan x-nya. Ini min 1 kali 0 ditambah min 1 kali 2 dan seterusnya. Nanti silakan dijabarkan sendiri untuk perhitungannya ya. Nah, misalkan masih ada yang bingung, lu ini dari mana? 1/72 itu kan konstan, saya keluarkan di sini. Nah, kita sisanya kan masih punya ini dan ini ya. Di sini ya. 2xy kuadrat min 1 kita kalikan x plus 2y. Ini kan bisa kita operasikan loh teman-teman ya. 2x kuadrat y kuadrat ini kalikan sini ya, ditambah dengan 4 xy pangkat 3 min yang tengah x kemudian min 2y, seperti itu cuma bisa dioperasikan seperti itu boleh. Tapi kalau misalkan enggak juga enggak apa-apa, tinggal dimasukkan aja ke sini. Misalkan ini batas yang pertama kan, berarti kan 2 dikali 0
kali 0 kuadrat dikurangi 1. Ya, ini kita masukkan batasnya 0 dulu. Kemudian 0 ditambah dengan 2 kali 0. Maka ini kan kita punya min 1 dikali 0. Nah, ini yang pertama. Kan lebih gampang gitu kan, nggak usah dijabarkan seperti ini ya. Kemudian geser lagi y-nya 1. Nah, dan seterusnya. Teman-teman tinggal substitusikan batasnya bergerak 0, 1, 2, 3, x-nya juga sama 0, 1, 2, dan 3. Dan nanti untuk hasil akhirnya bisa dicek adalah nanti 1184 per 72. Silahkan dijabarkan sendiri ya. Kalau merasa ini kesulitan, nggak perlu jabaran, nggak apa-apa. Langsung kita substitusikan nilai-nilainya aja ke dalam fungsi ekspektasinya.